dan sampaikan kami, ya Allah, bertemu dengan bulan yang suci, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh berkah, di mana pada bulan itu Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah kita yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan, berpuasa di siang hari, dan melaksanakan qiyam Ramadan, melakukan salat tarawih, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, berzikir dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan menjalani ibadah itu semuanya, pada hari ini segala bentuk doa yang kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, moga-moga Allah ijabah, Allah kabulkan, sehingga Allah memberikan sertifikat kepada kita berupa sertifikat taqwa. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, sedang hari raya Id yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melaksanakan ibadah som Ramadan, dan pada hari ini 1 Syawal menandakan telah berakhirnya Ramadan 1446 Hijriah. Semoga kita juga dipertemukan oleh Allah menemui Ramadan 1447 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan kepada kita semuanya yang bertindak sebagai khatib pada hari raya Id ini, beliau Buya Haji Abdul Haji MPD Kadin Sosial Tanah Datar Batu Sangkang. Sebagai imam, beliau Ustaz Arif Malik, dan yang akan memberikan tausiah, yang memberikan kajian solat Id nanti dimintakan kepada Buya Haji Dul Yamani, dan yang akan membacakan doa sebelum kita melaksanakan solat Id, beliau Buya Haji Abdul Rahman Al-Kasiri. Selanjutnya, pemberitahuan mengenai keuangan pembangunan ekonomi masjid kita yang sudah siap ini, yang sudah kita pakai pada hari ini. Uang diterima sebanyak Rp58.300.000 dan uang amplop insentif guru-guru kita pengajian subuh berjumlah Rp6.250.000 dan uang kotak infak selama Ramadan berjumlah Rp17.587.000. Semoga infak, sedekah, wakaf yang diberikan oleh kita semua untuk menuju keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya permohonan maaf dan juga mohon doa kita semuanya agar beliau diberi kesehatan, kekuatan untuk menunaikan ibadah haji, dan juga beliau ditunjuk sebagai pembimbing haji untuk membimbing jamaah Kota Madia ke Tanah Suci Makkah Mukarramah. Beliau Ustaz Ghazali. Maka dari itu beliau juga
minta mohon maaf dan reda. Berikutnya yang akan berangkat ke Tanah Suci, beliau Ibu Eva Raswita, umur 59 tahun, anak dari Bapak Maini Zaini. Alamat Surau Gadang, Surau Langga, Pasir PMK Anjuang. Berangkat beserta suami bernama Bapak Helmi, umur 60 tahun, anak dari Bapak Mansur, alamat Baso. Berikut yang akan juga berangkat ke Tanah Suci, Ibu Zurlinda Hanim binti Amwis, umur 64 tahun, anak dari Bapak Amwis, anak juga dari Ibu Rosia, suku Koto Cipu Amin. Berikut yang akan berangkat ke Tanah Suci, Ibu Yuliana binti Sofyan, umur 60 tahun, anak dari Bapak Sofyan, ibu beliau Ibu Nino, suku Tanjung Surau Langga. Terakhir yang akan berangkat ke Tanah Suci, beliau Ibu Ermita Pisang Surau Langga, berangkat beserta istri suami Bapak Samsul Akhir Nagari Ampang Gadang. Ke semua nama-nama yang kami sebutkan tadi yang akan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, beliau meminta kepada kita khusus yang hadir pada hari ini di Masjid Jami' Pasir, kiranya bila terdapat maaf khilaf-khilafan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, beliau mohon kepada kita, mohon diberi maaf dan reda. Kita beri maaf dan reda Bapak Ibu. Semoga maaf dan reda yang kita berikan menambah kekuatan dan kekhusyukan beliau menjalankan ibadah haji dan kembali nanti ke kampung halaman membawa haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Berikut berita duka, telah meninggal beliau Bapak Warzel binti Anwar atau Chen, umur 65 tahun, suku Koto, meninggal hari Selasa 11 Maret 2025 jam 10 pagi. Yang menjadi harapan dari ahli waris, kiranya terdapat selama hayat beliau kesalahan, khilaf-khilafan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, mohon kiranya diberi maaf dan reda. Kita beri maaf Bapak Ibu. Mudah-mudahan arwah beliau ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Juga terakhir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau atas nama Gus Rizal Bandarusutan atau dipanggil sehari Eri Pak Kamba, umur 62 tahun, suku Guci Tanah Nyariang, alamat Ekor Koto Jorong Ampang Gadang. Sama harapan beliau. Beliau mohon diberi maaf dan reda. Diberi maaf kepada Ibu, dan mudah-mudahan dari kita jemaah solat Idul Fitri ini, kalau terdapat juga khilaf-khilafan, kesalahan, mudah-mudahan almarhum telah terdahulu memberi maaf. Bapak Ibu jemaah solat Id yang dimuliakan Allah, kami pengurus Masjid Pasir dan pemerintahan Wali Nagari
memohon kepada kita di hari kemenangan ini, hari yang suci ini, mengaturkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Diberi maaf Bapak Ibu, semoga maaf yang diberikan kehidupan kita ke depan mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja penyampaian kami. Berbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kajian dipersilakan kepada Buya Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah salat sunat Idul Fitri rahimahumullah, untuk saudara mengingatkan tentang kajian tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri yang akan kita laksanakan. Yang pertama, salat Idul Fitri itu awali dengan baca niat, yaitu usolli sunatal Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunat Idul Fitri 2 rakaat mengikut imam atau menjadi makmum karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah takbiratul ihram akan diiringi sebanyak 30 takbir pada rakaat pertama. Di antara setiap takbir kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lebih dianjurkan untuk menghayati setiap dari kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan takbir yang kita baca. Selesai 7 kali takbir akan dilaksanakan solat seperti solat berjamaah biasa. Kita membaca Al-Fatihah mengiringi imam, kemudian membaca salah satu ayat dari surah Al-Quran. Selesai rakaat pertama, masuk ke rakaat kedua, sesudah takbir intiqal akan diiringi sebanyak 5 kali takbir seperti takbir yang di rakaat pertama. Di setiap takbir antara 2 takbir kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan sangat dianjurkan sekali kita menghayati setiap dari lafaz-lafaz tasbih, tahmid, tahlil dan takbir yang kita baca. Selesai 5 kali takbir, dilanjutkan seperti solat berjamaah seperti biasa. Selesai kita melaksanakan solat sunat Idul Fitri. Untuk menyempurnakan rangkaian ibadah kita pada hari ini, akan laksanakan nanti khutbah yang akan disampaikan oleh dia atau guru itu. Baiklah, sama-sama kita laksanakan, kita ikuti seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita semenjak awal Ramadan sampai hari ini Allah terima dan dibalasi dengan pahala yang paling baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertahlil 7 menit, kita persilahkan kepada Marin untuk menjalankan kotak amal. Sebelum kita melaksanakan tahlil dan pelaksanaan salat Id, kepada Bapak dan Ibu, kiranya pengurus masjid menjalankan kotak amal. Mudah-mudahan kita bisa memberikan sedekah terbaiknya pada hari yang mulia ini. Kita ingat orang tua kita, ingat bapak kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Niatkan sedekah dan infaknya untuk arwah ibu bapak kita. Itulah yang ditunggu-tunggu orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah.
Apa seruan mayat dalam kubur? Hai orang-orang yang mendiami rumah kami, rumah-rumah yang kita diami pada saat ini, rumah yang cantik, rumah yang gagah, dibangun oleh orang tua kita dengan hasil jerih payah beliau. Patut kita bersyukur dan memberikan yang terbaik, sedekah dan infak wakaf yang terbaik untuk arwah beliau. Mudah-mudahan sempit kuburan beliau diperlapangkan oleh Allah dan ditimpakan arwah beliau pada tempat yang sebaik-baiknya. Allah jadikan kuburan beliau sebagai raudhatan min riyadil jannah. Allah jadikan kuburan beliau sebagai raudhatan min riyadil jannah, taman-taman surga. Bila mana dalam kubur beliau sudah menempati taman dari taman surga, besar kemungkinan, kita yakinnya perjalanan beliau sampai akhir nanti akan menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga infak sedekah yang ikhlas dibalasi oleh Allah sesuai dengan doa yang kita panjatkan masing-masingnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang menjalankan kita infak di luar, 3 minit lagi kita akan bertahlil, berdoa, dan kita melaksanakan sholat Id. Kaifiat sholat Id telah disampaikan oleh beliau Buya Haji Dul Mayamani tadi sebagai syarat sahnya sholat kita pada hari ini. Mudah-mudahan beliau menyampaikan diberi berkah oleh Allah, umur panjang, dan dapat membina umat ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kami beritahukan kepada ibu-ibu nanti, sebelum khatib sudah turun dari mimbar, kiranya tetap memakai mukena. Tetap memakai mukena. Dan selama penyampaian khutbah dari khatib, kita simak dan kita dengarkan baik-baik. Mudah-mudahan ada penyampaian yang beliau sampaikan nanti sebagai oleh-oleh yang akan kita bawa ke rumah masing-masing nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu di berandung tadi telah selesai, ibu. Bersabar Bapak Ibu, menjelang selesai kita infak dijalankan. Ada kotak infak untuk keluarga kita, untuk anak kita seiman di Gaza, Palestina, dan kotak infak dari pelaksanaan khatam Al-Quran Fasih, dan juga kotak infak untuk Masjid Jamiah Fasih. Kotak infak ibu selesai dulu. Alah, Bu main lain.
Bapak Ibu jemaah salat Idul Fitri, Nagari semakin cantik, semakin indah, dan lebih harapan dari itu. Karena Nagari sudah cantik dan jamaah pun kita harapkan semakin ramai datang ke masjid melaksanakan solat fardu 5 waktu berjamaah di masjid. Kepada perantau kami, sanak saudara, sanak saudari yang dari rantau rindu pulang kampung melaksanakan hari raya bersatu sanak-sanak itu di kampung. Dana uang yang dibelanjakan untuk ongkos ke kampung karena rindu bersama-sama melaksanakan solat Idul Fitri di kampung. Mudah-mudahan dana uang ongkos yang dihabiskan untuk pulang ke kampung dan untuk balik lagi ke rantau nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang berkah berlimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Kota dari Gaza tinggal di bawah lingkungan kami. Sebelum bertahlil, mari kami mengajak untuk membacakan Fatihah nantinya untuk beliau-beliau, buya-buya kita, ustaz-ustaz kita yang telah terdahulu berpulang ke rahmatullah. Di antaranya beliau Inyak Datuk Tumanggung, beliau Inyak Haji Husin Ishak, beliau Buya Haji Husin Amin, beliau Yahya Haji Samsudin Angkumudu, beliau guru kami, ustaz kami Haji Awis Kami, dan adik beliau Haji Alvin Salhusin. Semuanya penerang bagi agama, penerang untuk masyarakat baik di rantau maupun di kampung. Mudah-mudahan amal ibadah beliau, ilmu yang beliau curahkan kepada kita bersama, ditempatkan Allah beliau pada tempat yang sebaik-baiknya. Satu lagi beliau Ayah Haji Yaqub, Ayah Haji Yaqub. Semoga semua baik yang disebutkan maupun guru-guru kita yang tidak disebutkan, arwah beliau ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Buya Haji Abdul Rahman Al-Hasri membacakan tahlil dan doa. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مسكوبة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله بالعالمين حمدا شاكرين حمدا داعين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال عظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته في كل وقت لعلكم ترحمون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم واسمعوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Patut rasanya kita berulang memuji dan bersyukur kepada Allah. Doa kita Allah kabulkan. Sebagaimana dihantarkan oleh Bapak Pengurus tadi, jangankan bulan Ramadan, 2 bulan menjelang bulan kita sudah berdoa, dan doa itu sudah dikabulkan Allah hari ini.
Karena itu kaum muslimin tidak ada ucapan kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Kalau diibaratkan Ramadan itu dengan sebuah sekolah, awak baru selesai menjalankan pendidikan selama 30 hari lamanya. Pendidikan yang Allah berikan kepada kita itu bukan pendidikan ringan. Barik kaum muslimin para jamaah Allah dimuliakan. Tanda bariknya pendidikan kita itu, pertama wajib menurut Syekh Al-Maraghi dan tafsir atau kitabnya Al-Maraghi, kalaulah ada perintah Allah dalam Quran dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, sesudah itu datang perintah ibadah, sesudah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka itu isyarat bahawa perintah ibadah setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu bukanlah perintah sederhana, tetapi perintah berat yang hanya bisa dilakukan secara sempurna hanya bagi orang-orang yang yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayatnya bukan berbunyi ya ayyuhal muslimin, bukan ya ayyuhan nas, tapi dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Itu isyarat bahwa ibadah yang kita lakukan selama sebulan bukan ibadah sederhana, tetapi ibadah berat yang Allah siapkan untuk menjadi orang bertakwa. Yang kedua, kaum muslimin para jamaah Allah dimuliakan, kita dilatih, dimasukkan sekolah selama Ramadan itu untuk mengendalikan nafsu kita. Pengendalian nafsu itu bukan pekerjaan sederhana, perjuangan berat. Dalam riwayat pernah diceritakan Rasulullah SAW pulang dari perang Badar, yang terkenal perang yang paling gadang dalam sejarah Islam. Umat Islam itu hanya 700 orang. Sementara orang kafir yang dilawan itu 3.000 orang. Yang menurut logika tidak akan mungkin wak menang, tapi Allah berikan kemenangan itu kepada umat Islam. Pulang perang itu para sahabat mengatakan, Rasul kita menang, kita falah, kita menang ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Awak baru pulang dari perang yang kecil sebenarnya. Perang melawan kafir itu kecil karena dia nampak yang akan dilawan itu. Jelas ukurannya, jelas senjatanya, jelas kekuatannya. Kita akan menghadapi perang yang besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, majal akbar, perang yang lebih besar ini ya Rasulullah. Rasul menyebutkan jihadul akbar, jihadul nafs. Perang yang berat itu, yang besar itu adalah perang mengendalikan hawa nafsu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, sekolah sudah kita laksanakan 30 hari, istiqmal 30 hari. Telah diumumkan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia hari Sabtu petang. Kita genapkan 30 hari karena khusus untuk Indonesia kita tidak melihat bulan. Berbeda dengan di Arab dan sebagainya itu. Yang memang sudah melihat bulan, maka ditetapkan hari rayanya kemarin hari Ahad. Kita karena tidak melihat bulan, diistiqmalkan, disempurnakan menjadi 30. Dan hari ini kita melaksanakan ibadah salat Idul Fitrinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bantu orang sekolah. Tentu ada 3 kelompok dalam mengikuti sekolah itu akhirnya. Maka sejak mulai tadi malam, dikumandangkanlah informasi oleh Allah. Disuruh awak membaca takbir, Allahu Akbar. Membaca tahmid, Alhamdulillah. Baca tahlil, la ilaha illallah. Bahkan ada yang tak tahan lagi walaupun dilarang oleh pemerintah untuk keliling-keliling kampung meneriakkan takbir, tahlil dan tahmid itu. Sebagai pusat menjelaskan, informasikan bahawalah selesai pendidikan awak. Namun kaum muslimin yang pasti warindungkan, sama ketika kitulah lulus dalam suatu pendidikan. Ada 3 kategorinya. Dan awak masuk kategori mana nanti dikira-kira kaum muslimin, para jemaah Allah dimuliakan. Kategori pertama, lulus dengan hasil yang memuaskan. Kalau orang kuliah namanya cum laude namanya. Tak ada nilai C-nya, tak ada nilai B-nya, A seluruhnya. Kaum muslimin, nilai yang baik, cum laude. Dan ikulah sebenarnya orang yang berhak untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri itu. Kenapa? Inilah berjuang.
Nyo laksanakan ibadah puasa di siang hari. Nyo laksanakan tarawih. Nyo baca Al-Quran, nyo berzikir, nyo penuhkan jiwa raganya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan semua kemampuannya, dengan semua keterbatasannya. Nyo lakukan itu semuanya untuk mencapai derajat yang mulia di sisi Allah takwa itu. Maka dialah sebenarnya berhak mengungkapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inyo yang harus duluan datang ke masjid merayakan kemenangan, al-faizinnya, kemenangannya. Karena dialah lulus komlot dengan gelar takwa. Ada lulus yang kedua, nilai cukup. Padu aja, sama aja. Itu sawaan, sama saja. Tahun kemarin dengan tahun kini sama saja modelnya. Tarawihnya bolong-bolong, tidak samparuno. Lai solat isya, tapi tidak tarawih. Ada yang terbalik lagi. Lai tarawih, tapi tidak pernah solat 5 waktu. Bolong. Lai puasa, tapi tidak solat. Atau lai tarawih, tapi tidak puasa. Atau sama-sama kedua-duanya. Tidak ada tarawih, tidak puasa. Tapi lai baca Quran. Ketika hari raya itu tiba. Itu namanya cukup nilainya. Tidak berlebih. Tidak naik grafiknya. Rasul mengingatkan orang yang beruntung itu adalah orang yang naik grafiknya. Orang yang merugi itu orang yang datar saja grafik ibadahnya. Orang yang merugi itu yang turun. Dan nilai orang yang ketiga, orang nilai kurang. Tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh alur pendidikan itu. Atau yang tadi itu. Tidak sholat, baik puasa, tidak sholat, tidak pernah tarawih, tapi ikut merayakannya. Syukur alhamdulillah kaum muslimin, Allah masih sayang kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atas dosa yang Allah tu, dia masih kesempatan untuk hidup, bernafas. Ketika nafas dan hidup ini masih bukan Allah kepada kita, maka Allah menunjukkan sayangnya kepada kita. Artinya pintu taubat kita belum ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau Allah sudah berikan umur kita lebih. Rasulullah itu pernah mengisyaratkan umur umatku sittina wa sab'ina sanah. Umur umatku rata-rata 60 sampai 70 tahun. Ketika umur telah dilebihkan oleh Allah, ada dua kemungkinan bagi kita kaum muslimin para jemaah hamba Allah dimuliakan. Pertama, umur itu bernilai kebaikan. Man tala umruh wa hasuna amal. Orang yang beruntung, yang sebaik itu adalah yang umurnya ditambah oleh Allah semakin baik ibadahnya. Wa syarrun nas, orang yang jelek itu adalah man tala umruh, orang yang ditambah umurnya oleh Allah setiap tahun dia rayakan ulang tahunnya. Walaupun tidak ada syariat merayakan ulang tahun itu, tapi dia tetap lakukan merayakan, mengingatkan umurnya sudah 83 tahun, sudah 70 tahun, sekian tahun. Tapi ibadahnya turun. Itu orang tidak baik. Itu ada kemungkinan su'ul khatimah. Karena itu kaum muslimin para jamaah Allah muliakan. Ketika alhamdulillah lah dapat di peringkat takwa kena lulus berhasil, maka diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran surah yang khatib bacakan mengantar khutbah tadi. Terdapat dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Ada bekas-bekas yang tinggal dari pelaksanaan pendidikan itu. Bekas-bekas di antaranya 3 berbau kesalehan sosial dan C ketaatan kepada Allah. Kesolehan sosial itu terlihat dari alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra, yang mau berinfak, bersedekah dikala ia sempit, apalagi di saat lapar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para jamaah Allah dimuliakan. Infak itu jangan pernah diartikan hanya dengan uang. Kalau infak hanya diartikan dengan uang, hanya orang-orang yang beruang yang bisa melakukan ibadah ini. Infak artinya memberikan sesuatu yang dilebihkan Allah kepada kita. Mungkin awak uang kurang, pitih tidak ada, kondisi kehidupan terbatas, tapi mungkin punya tenaga yang bisa sumbangkan untuk kebaikan umat. Atau mungkin awak tak ada pitih tenaga, tak ada, tapi pintar, cerdas,
Mungkin pemikiran bisa awak berikan kepada orang, kepada untuk memperbaiki masyarakat awak. Atau mungkin tidak cerdas pula, uang juga tidak ada, tenaga juga tidak ada, paling tidak tersenyum kepada orang, itu sudah merupakan sedekah. Yatabasamu ilan nas bahwa sedaqah. Itulah makna infak umumnya. Kaum muslimin, para jamaah Allah sekalian. Maka tanda orang berhasil bekas adalah murahnya senyum, murahnya berinfak, murahnya bagi pemikiran-pemikiran untuk kemaslahatan umatnya. Yang kedua, wal afina 'anil nas. Wal afina 'anil nas. Ini pemaaf. Kaum muslimin sudah tradisi dia awak. Alun rayu tiba tiba banyak WA, SMS dan sebagainya, telefon, video sebagainya. Atau menyampaikan ucapan mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kalimat-kalimat itu hanya syariatnya. Bersalaman biko sesudah solat itu syariatnya. Yang sesungguhnya maaf itu adalah di sini letaknya. Letak tu di siko dak siko. Itu hanya syariatnya. Makrifatnya adalah di hati kita. Akan tidak bernilai apa-apa, lain bersalaman, bahkan lain berpelukan, tapi dan di hatiku tetap rasa dendam, rasa marah, saya ingin membalas sebagainya. Itu belum wal afina 'anil nas. Biarlah tidak bersalaman. Karena memperintah Al-Quran itu kita memberi maaf, bukan minta maaf. Allah menyuruh kita memberi maaf. Walaupun tidak sempat bersalaman. Tapi kita bukakan pintu maaf. Wal'afina 'anil nas. Karena awak pun tidak punya, pasti punya kekurangan masing-masingnya. Tidak ada manusia sempurna kecuali hanya Rasulullah SAW. Itu tandanya, bekasnya ketika Allah mendapatkan cum laude atau orang yang berhasil dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang terakhir tandanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kesalahan, ada dosa, ada kekhilafan, Allah fastaghfaru lidzunubihim, langsung tekanan, lalu kemudian minta ampunan kepada Allah. Karena kaum muslimin, orang bijak ada menyebutkan mendapatkan sesuatu yang baik itu sulit, mempertahankan itu jauh lebih sulit. Tidak percaya, boleh kita lihat besok. Ketika nanti azan berkumandang, ketika subuh, ketika zuhur, ketika asyar, ketika isya maghrib isya dan sebagainya. Waca lihat. Kalau patang ketika isya, alhamdulillah ramai kita ke masjid. Subuh datang kita ramai-ramai. Coba lihat besok mulai. Apakah masih seramai nak dengan ketika bulan Ramadan kemarin? Itu buktinya bahawa mempertahankan itu lebih sulit dibandingkan mendapatkannya. Mudah-mudahan kaum muslimin, para jemaah Allah dimudahkan. Kita diberikan Allah ketetapan hati. Kalaupun ada kekurangan awak, mudah-mudahan dengan kesempatan masuk di bulan Syawal, karena Syawal itu artinya peningkatan, Allah berikan juga kesempatan kita untuk meningkatkan kebaikan kepada diri kita semuanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi wahidul qahhar alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wasma'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad
la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Kaum muslimin para jemaah Allah rahimahullah. Mari kita jaga diri kita, keluarga kita dari siksaan api neraka yang bahan bakarnya terdiri manusia dan batu-batu. Dapat dipastikan kita akan menuju alam akhirat itu. Kita akan mati. Tadi saya hubungkan beberapa orang saudara kita yang tidak sempat ikut sholat dengan kita. Bahkan ada di antara saudara kita yang dijemput Allah di dalam Ramadan. Bahkan saudara kami ada yang kemarin meninggal dunia di negeri kami di Kampung Pisang sampai Koto. Kemarin meninggal dunia, etik kami. Padahal hari ini hari raya. Itulah takdir namanya. Itulah kematian yang tidak pernah diinformasikan oleh Allah sebelumnya. Karena itu kita patut menjaga diri kita. Masuklah kita kepada orang-orang yang selalu menjaga. Dan menjaga itulah disebut dengan takwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan sebagai khilafan kami ya Allah. Boleh sempurnakan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini ya Allah. Boleh sepenuh hati melaksanakan perintah ya Allah. Ya Allah, berikan kami hidup yang berkah ya Allah. Berikan kami hidup yang tetap kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami hadir di bumi ini karena kebaikan orang tua kami ya Allah. Orang tua kami telah membesarkan kami. Kami banyak yang belum bisa berbaik kepada ya Allah. Kami baru Engkau berikan kemampuan ketika orang kami telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, sampaikan sedekah kami, sampaikan doa kami ya Allah kepada orang tua yang kami cinta ya Allah. Hari ini berikan dalam kubur, lapangkan kuburnya ya Allah. Dinginkan kuburnya ya Allah, biar panas ya Allah. Rindu kami ya Allah untuk bisa bertemu dengan ya Allah. Engkau lebih sayang kepada Engkau panggil dia dulu ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami ya Allah dengan kedua orang tua kami di surga yang Engkau jadikan ya Allah. Pertemukan kami ya Allah dengan orang tua kami yang kecintai di surga yang Engkau janjikan ya Allah. Ya Allah, jaga anak-anak kami, jaga cucu kami ya Allah, akan menjadi cucu yang soleh dan solehah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, dengar dan kabulkan doa kami ya Allah. Terima tobat kami ya Allah. Terima tobat kami ya Allah. Terima semua ibadah kami ya Allah dengan semua keterbatasannya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami banyak menzalimi diri kami ya Allah, menzalimi keluarga kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penerima Taubat.
Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pemilik hati, jangan kau bolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami dalam agama-Mu ya Allah. Tetapkan hati kami untuk taat kepada kamu ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jangan kau ambil nyawa kami ketika kami dalam maksiat. Ambil nyawa kami ketika kami beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, bantu tolong saudara kami di Palestina ya Allah. Allahumma ansur ikhwanina muslimin fi Palestin, yang mungkin dia tidak sebahagia kami. Kami bisa pakai pakaian baru dalam kondisi tenang dan nyaman ya Allah. Saudara-saudara kami di Palestina solat dalam keadaan ketakutan, bahkan banyak yang tidak bisa makan ya Allah. Tolongkanlah mereka ya Allah. Hancurkan Bani Israel itu sehancur-hancurnya Allah. Tolonglah kami di Palestina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nasrullah wa fathun qarib, billahi fi sabilil haqq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama itu yang menurut itu ziarah kubur berdoa, doa menurut kita orang tua kita yang tidak sempat berlebaran hari ini, orang tua kita yang berniat untuk berlebaran bersama dengan kita, tapi dengan dalam juga begitu oleh Allah. Kalau sedang berdoa pada itu,